Mengeril cuy. Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Dry Device. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas info terbaru dari Ultraman Decker. Ya, udah lama nih ya nggak bahas info Decker. Yang dimana di sini juga ada skin majalah terbaru, footage terbaru dan lain-lain. Ya, pokoknya simak terus videonya ya. Karena lumayan banyak juga yang bakal kita bahas di sini dan juga ini pastinya bakal ngaruh ke durasi. Jadi seperti biasa, tanpa sing lagi, entar salah. Oke, jadi tanpa satu lagi, langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama scan majalah. Oke, seperti biasa, kalau udah hampir akhir bulan pastinya bakal ada yang namanya scan majalah buat Tokusatsu. Yang dimana untuk Ultraman Decker ini ada 4 halaman. Cuman ya buat kualitinya ya begitulah. Jadi ya siap-siap buat jepitin mata atau enggak ya pakai kacamata lagi sih ya. Scan majalah yang pertama, ini mungkin kayak cover majalahnya gitu. Buat scan majalah terbaru Ultraman Decker ini. Dimana di sini kita diperlihatkan Ultraman Decker yang segede bagong memegang Ultra Dual Sword. Yang dimana juga pedang ini bakalan dipakai terus oleh Decker untuk kedepannya nanti. Tapi kalau udah debut final form bisa-bisa terlupakan loh ya. Kayak Ultra Lens-nya Z. Di sampingnya ada Ultraman Decker dan Trigger yang Rise Pose, yang mungkin bakalan terjadi di episode 7 besok. Ya, ini gue syutingnya hari Jumat. Dan di bawahnya lagi di sini ada Gregory Man Grace. Ini yang bikin penasaran ya. Kalau apa bedanya sama yang versi Dynasty, kalau dilihat dari desain menurut gue kayaknya nggak ada dia. Kayaknya ya. Tapi kalau kalian lihat ada perbedaannya ya silahkan aja koreksi di kolom komentar. Yang beda mungkin ya nggak ada jubahnya aja. Tapi untuk kostum pastinya adalah kostum baru. Dan katanya Gregory Man Grace ini akan debut di episode 9 dari Ultraman Decker. Berarti habis episode crossover sama Trigger ya. Dan yang jadi main highlightnya di sini adalah ditunjukkannya Terra Phaser. Akhirnya ya di reveal juga bentuk Terra Phaser dari Decker ini. Untuk bentuk dan lain-lain kita bakal bahas di scan majalah yang lain ya. Scan majalah yang kedua di sini menunjukkan beberapa kaiju yang nantinya bakal dilawan Decker di episode yang akan datang. Dimana di sini ada ditampilkan kaiju baru yaitu Rai Baser. Ya, ini bisa dibilang jenis ketiga dari Baser. Yang digunakan yang pertama itu dari Orb, yaitu Maga Baser, dan yang kedua itu ada Druk, yaitu Gue Baser, dan sekarang yaitu Rai Baser. Yang dimana ini berwarna kuning keemasan gitu lah ya. Dan untuk bagian tanduknya juga di sini diubah jadi lebih panjang dan ada 4 tanduk gitu. Kalau dari gua sih ya suka-suka aja lah ya sama kaiju ini. Kalau dari kalian gimana guys? Di bawahnya ada Ultraman Trigger dengan Ultra Dual Sword-nya menebas Spia Megalozoa. Di atasnya lagi ada Spia Red King. Nah, ini dia Spia Red King. Yang dimana ini benar-benar berwarna merah, nggak berwarna kuning kayak jagung. Dan ini bisa dibilang juga mengambil base dari Red King yang ada di serial Ultraman Power Red. Dimana Red King yang ada di Power itu juga berwarna merah dengan giginya taring gitu. Dan juga di bagian-bagian tertentu diberi corak Spia. Ya, gue sih ya suka-suka aja lah ya. Lumayan keren guys. Di atasnya lagi ada Decker Strong Type dan Trigger Power Type yang melawan Spia Megalozoa yang bakalan terjadi besok. Dan di sebelahnya lagi ada kaiju yang udah pernah muncul di series Ultraman Dyna, yaitu Neosaurus. Di series Ultraman Dyna dia muncul di episode 16. Kalau dilihat sih ada sedikit yang berubah loh ya. Entah perasaan gua aja mungkin ya. Tapi bisa aja kan ya. Karena juga ini kostum baru. Siapa tahu kan si Sumbura yang ngeremodeling si Neosaurus ini. Siapa tahu. Di scan majalah yang ketiga, di sini kita ditunjukkan dengan Terra Phaser dan juga Ultraman Decker. Ya, ini dia Terra Phaser, new generation dari Death Phaser. Gimana menurut kalian guys? Dan untuk Terra Phaser ini akan debut di episode 11 Ultraman Decker nanti.
Untuk desain Terra Phaser ini dominan dengan warna hitam dengan corak biru. Di bagian kedua bahunya juga ada ya kayak apalah itu ya. Dimana di situ juga ada kayak heksagonal gitu. Bagian kepala juga hampir mirip dengan Death Phaser. Ya kalau menurut gue sih Terra Phaser ini keren ya. Asli guys, keren. Di bagian dada juga dapat menembakkan meriam kayak Death Phaser. Gue kepikirannya nanti bakal jadi donat loh ya di bagian meriamnya itu. Di bagian tangan kanannya juga berbentuk capit gitu dan bisa dipanjangkan gitu ya. Di sampingnya ada Terra Phaser yang melawan Raybuster. Di bawahnya menampilkan Asakage dan juga Haneju. Jadi mungkin aja yang mengembangkan dan membuat Terra Phaser ini adalah Yuichiro Asakage dengan andil dari Haneju juga. Di bagian bawah gua bingung tuh ya gambar apaan. Kayak Raybuster cuman human size gitu. Ya kalau salah ya koreksi aja ya. Soalnya ya wajar lah ya, gambarnya ngeblur banget sumpah. Di bagian sampingnya lagi ada Dagger Strong Type dan Gregory Mangrace yang melawan Spear Red King. Dilihat dari sini sih kayaknya mereka ini bekerja sama ya. Jadi ya mungkin ada Gregory Man yang ada di Dagger ini baik. Cuman ya kita lihat aja nanti. Scan majalah yang keempat sekaligus yang terakhir. Di scan majalah ini kita ditampilkan dengan kaiju-kaiju yang sudah muncul di Dagger dan ada juga yang akan datang seperti Spia Megalozoa, Neosaurus, Gregory Mangrace, Spear Red King. Ada juga nih yang bikin penasaran, yang dimana katanya ini akan debut di episode 8 nanti. Dimana itu kayak tanaman gitu. Kalau dari rumornya ya, ini tuh ada Rilie, yaitu tanaman kesayangan Kengo. Jadi ya secara konsep mungkin kayak Gijera ya. Tapi yang pastinya kita lihat aja nanti. Dan dikonfirmasi juga bahwa Spia Megalozoa cuma muncul di episode 7. Jadi ya di episode 8 nanti ya kaiju baru lagi, yaitu yang kayak Gijera tadi. Tapi episode 8 itu masih episode crossover ya. Ada lagi yang kayak Raybuster tadi, tapi human size. Ada Raybuster, ada juga King Quasra, dan satu kaiju ini gue bingung ya. Soalnya hampir mirip kayak Neosaurus tadi. Tapi kalau gue ketinggalan info, ya bisa tuh ya kalian tambahin di kolom komentar guys. Ya itu dia buat scan majalah terbaru buat Ultraman Dagger. Gimana menurut kalian guys? Ya sebenarnya sih ada 5 halaman ya buat scan majalah ini. Cuman ya di halaman 5 itu ya cuman promosi Sofubi doang. Jadi ya mending gak usah gue bahas lah ya. Langsung aja kita yang kedua, yaitu footage terbaru. Untuk footage ini mungkin dari episode 7 sampai 11 mungkin ya. Soalnya dari info yang gue dapat cuma sampai 11 aja. Tapi kalau gue ketinggalan info, ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Di footage yang pertama, di sini menampilkan Ultraman Dagger Miracle Type dan Ultraman Trigger yang menggunakan Ultra Dual Sword. Dan ini bakal terjadi di episode 7 nanti atau besok. Dimana kelihatan di sini pertarungannya di malam hari dan siapa yang dilawan jelas Spia Megalozoa guys. Mungkin ya. Soalnya ya pas ngelihat yang kayak Gijera tadi pertarungannya juga kayak di malam hari juga. Ya yang pastinya kita lihat aja nanti. Di footage yang kedua menampilkan semua anggota God Select plus 3 anggota God Select yang lama seperti Kengo, Yuna dan juga Kapten Tatsumi Seiya. Ini gua ragu sih ya bilang ini episode berapa. Soalnya crossover Trigger sama Dagger kan ya 2 episode. Jadi ya ini bisa terjadi di episode 7 atau 8. Tapi melihat Kapten Seiya comeback di sini, bisa aja ini ada di episode 7 karena melalui Instagram beliau ini mengonfirmasi bahwa dia akan kembali memerankan Tatsumi Seiya di episode 7. Jadi ya mungkin ini episode 7, mungkin. Dan juga di sini penampilan Kapten Tatsumi agak beda loh ya. Makin cool guys. Soalnya dilihat dari sini kumis dan jenggotnya udah tersepir. Jadi ya Kapten Seiya makin cool lah ya. Di sini Yuna sama Kengo juga udah ada. Cuman ya Akitonya mana? Atau mungkin sengaja nggak ditampilin supaya ya agak terkesan spoiler banget. Mungkin ya. Itu Rilie udah 10 tahun gitu-gitu aja kah?
Ya mungkin dari dia inilah yang bakal menjadi musuh utama di episode 8 seperti yang gue bilang tadi. Itu mukanya Kanata kok gitu amat. Di footage yang ketiga, di sini menampilkan Decker Strong Type dan juga Gregory Mangrace yang tengah melawan Spear Red King. Kalau melihat kemunculan Gregory Mangrace ini muncul di episode berapa, seperti info yang gue bilang tadi, Gregory Mangrace ini debut di episode 9 Ultraman Decker. Jadi bisa aja Spear Red King ini juga debut di episode 9 tersebut. Ada lagi nih footage buat episode 9. Di sini memperlihatkan Kanata dan dua orang yang misterius, yang dimana satu orang itu ya udah nggak asing lagi lah ya, dimana beliau ini adalah Koji Nakamura, yaitu suite aktor dari Ultraman TDG. Selain itu dia juga pernah bermain di franchise Kamen Rider sebagai Metal Dopan di movie Kamen Rider Double dan di movie-nya Eternal. Dan Koji Nakamura ini adalah orang yang menjadi Gregory Mangrace tadi atau human formnya lah ya, dimana dia juga punya seorang anak perempuan. Dan anak perempuan ini meminta ayahnya ini untuk membuktikan mana yang lebih kuat antara Decker ataupun Gregory Mangrace. Jadi ya bisa aja terjadi pertarungan antara mereka berdua ini. Apakah Fake Dyna atau Decker tersaman? Dan rumor berkata bahwa tidak akan ada Fake Dyna, yang akan ada hanyalah Fake Decker Miracle Type. Ya menarik, sungguh menarik. Tapi ingat, ini masih rumor, jangan dipercaya dulu. Yang pastinya kita lihat aja nanti pas udah tayang. Di footage yang keempat, di sini menampilkan Kaiju Neosaurus tadi, yang katanya Neosaurus ini akan debut di episode 10 dari Ultraman Decker ini. Katanya ya. Di footage yang kelima, menampilkan Ultraman Decker yang melawan Raybuster. Melihat kemunculan di skin majalah tadi, Terrafacer juga sempat melawan Raybuster. Ini mungkin aja Raybuster ini debut di episode 11 bersama dengan Terrafacer. Di footage yang keenam, ini ada Yuichiro, Ryumon, Kanata bersama Haneju dan juga Ichika. Tapi yang buat bingung, mereka ini lihat apa? Kalau dari teori gua sih mungkin mereka ini lagi melihat Terrafacer. Ya mungkin pas Terrafacer diuji coba, mungkin. Di footage yang ketujuh, di sini ada Sawa dan juga Kanata. Di sini yang jadi pertanyaan, mereka ini lagi ngapain? Apalagi muka Sawa yang agak serius gitu ya. Apakah episode ini bakalan episode yang nantinya bakalan berfokus pada karakter Sawa Kaizaki? Ya kita lihat aja nanti. Ya cuman itu aja buat footage terbaru Ultraman Decker. Ya daripada videonya kelamaan, jadi langsung dah kita ke pembahasan yang selanjutnya. Yang ketiga, spin-off. Ini bukan tentang spin-off Regulus. Tapi di sini dikonfirmasi bahwa Ultraman Decker juga bakal memiliki spin-off. Untuk spin-off ini juga kita belum tahu menjelaskan tentang apa, karena belum banyak info yang ada buat spin-off dari Decker ini. Untuk penayangannya bakalan tayang di Suburaya Imagination dan katanya akan berjumlah 5 episode. Untuk kapan tayangnya kita tunggu aja info lebih lanjutnya. Yang terakhir, lagu ending. Oke, ini emang gak terlalu penting, tapi ya yowes lah ya. Dimana di sini ditulis bahwa Decker juga bakal mempunyai ending song yang kedua, yang bakalan berjudul Hikari Kanata, yang juga langsung dinyanyikan oleh Hironobu Kageyama, yang udah pernah menyanyikan ending song pertama dari Decker ini juga. Ya mungkin satu series Ultraman punya 2 lagu ending, ya mungkin udah jadi tradisi mungkin ya. Karena dari Taiga sampai Decker ini juga mereka punya 2 lagu ending masing-masing. Oke guys, itu dia pembahasan untuk info-info terbaru dari Ultraman Decker. Gimana menurut kalian? Ya banyak banget sih ya hal-hal baru dari info-infonya ini, dari Terrafacer dan lain-lain. Ingat guys, besok pagi Ultraman Decker episode 7, episode crossover yang ditunggu-tunggu ya. Semoga sih ya buat ceritanya ya nggak ngasal lah ya, dan juga nggak cepet-cepet. Ya untuk episode 7 dari Decker ya jelas bakal gua bahas juga. Ya kalian tunggu aja tanggal mainnya.
Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silakan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silakan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.